lagi bersama saya Ruang dari Klub Tukar Jalan. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk eksplor kawasan Kebayoran. Ikuti terus perjalanan saya. Ada apa saja di Kebayoran? Yuk ikutin. Kawasan Kebayoran merupakan salah satu pemukiman baru yang dibangun oleh pemerintahan Indonesia setelah Indonesia merdeka. Dimulai dari tahun 1948 yang diarsiteki oleh seorang Indonesia bernama M. Susilo. Dia adalah murid dari salah seorang arsitek Belanda yang membangun kota Bogor, Bandung, Malang, dan kota-kota lain di zaman kolonial Belanda. Kawasan Kebayoran merupakan pemukiman baru yang difungsikan untuk pemekaran wilayah karena untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan Indonesia. Salah satu ikon di kawasan Kebayoran yaitu adanya patung pemuda membangun yang digambarkan dengan pemuda yang berbadan kokoh dan membawa cawan api. Ada juga sih yang nyebutnya itu adalah patung Pizzaman katanya. Jadi ini dibangun dari tahun 1971 sebagai ikon di kawasan Kebayoran. Konon nama Kebayoran diambil dari bahasa Betawi yaitu Kabayuran, yang artinya adalah tempat penumpukan kayu yang ada di sekitaran wilayah Kebayoran. Jadi kayu tersebut biasanya dipakai untuk membangun rumah karena dianggap memiliki kekuatan yang lebih bagus. Nah, kawasan Kebayoran itu dibagi menjadi beberapa blok. Mungkin teman-teman pernah dengar ada blok M, blok S, dan lain sebagainya. Nah, tempat saya sekarang berdiri atau duduk di sini itu termasuk ke dalam blok F. Jadi ini ada di Jalan Singamangaraja, itu sudah masuk kawasan blok F namanya. Nah, di taman ini dulunya merupakan tempat untuk membeli bahan baku bensin. Jadi dulu kalau misalkan teman-teman tahun 80-an, 90-an itu di sini masih bisa isi bensin, tapi sekarang sudah jadi taman karena sudah dirubah bentuknya dan dijadikan tempat terbuka hijau di Jakarta Selatan. Kawasan Kebayoran memiliki masjid bernama Masjid Al-Azhar, tapi sebetulnya masjid ini bernama Masjid Agung Kebayoran. Dibangun dari tahun 1953 oleh sekelompok partai Masyumi. Mereka berinisiatif untuk membuat bangunan ibadah masjid. Masjid ini disebut dengan Masjid Al-Azhar karena ada salah satu imam besar dari Al-Azhar datang ke sini dan memberikan ceramah umum untuk masyarakat Jakarta pada saat itu tahun 1960, dan dia sangat tertarik dengan arsitektur masjid tersebut dan dia menyarankan kepada Imam Masjid Al-Azhar, pada saat itu belum menjadi Masjid Al-Azhar, untuk memberikan nama Al-Azhar terhadap Masjid Agung Kebayoran. Dalam perkembangannya, Masjid Al-Azhar memiliki universitas bernama Universitas Al-Azhar Indonesia dari tahun 2000-an. Jadi teman-teman kalau yang mau mencari kampus atau universitas silahkan datang ke sini atau daftar di sini juga bisa. Dan juga Masjid Al-Azhar punya sekolah yang bernama Sekolah Al-Azhar. Imam besar Masjid Al-Azhar pada saat itu bernama Haji Abdul Malik Karim Amlullah yang disingkat dengan singkatan Hamka. Dan dia sangat terkenal atas ceramahnya di stasiun radio Republik Indonesia. Dengan siaran tersebut, Masjid Al-Azhar sempat menjadi booming dan populer di kawasan Jakarta Selatan dan pernah menjadi masjid besar sebelum
Jakarta mengesahkan Masjid Istiqlal. Blok M merupakan kawasan untuk anak gaulnya Jakarta Selatan pada saat itu. Jadi kalau teman-teman di tahun 1980-90-an, kalau teman-teman mau merasa anak gaul, itu harus mainnya ke kawasan Blok M. Nah, kawasan Blok M ini identik dengan Blok M Plaza, karena memang pada saat itu Blok M Plaza itu menjadi salah satu pusat perbelanjaan yang terfavorit. Jadi artis-artis aja kalau nongkrong di situ loh. Bahkan ada bahasa gaulnya, kayak misalkan bokap nyokap disingkat bonyok, duit, doku, terus siapa, sokap. Itu bahasa gaulnya zaman dulu. Jadi kalau teman-teman belajar bahasa gaul tahun 1980-an itu terkesan lucu-lucu kalau sekarang gitu ya. Jadi kawasan Blok M inilah yang menjadi tempat gaulnya anak-anak 1980-an. Jadi kalau mau tahu kawasan Blok M sebagai kawasan nostalgia untuk 1980-an, bisa ke sini. Dan juga kalau teman-teman suka perfilman Indonesia, pernah juga dipakai untuk scene filmnya Catatan Si Boy atau Olga dan Sepatu Roda yang dibintangi oleh Desi Ratnasari. Tidak jauh dari sini juga ada sekolahan favorit, namanya sekolah SMA 6 dan SMA 70 yang menjadi sekolah favorit untuk para pejabat dan selebritas pada saat itu. Salah satunya adalah Maudy Kusnaidi. Jadi kalau teman-teman sekarang mau ngeceng sama saya di kawasan Blok M, yuk ikutin terus perjalanan saya bersama Klub Tukang Jalan. Masih di kawasan Kebayoran, saya sekarang berada di Taman Ayodhya. Taman Ayodhya itu dulunya merupakan tempat berjualan binatang peliharaan, burung, ikan, dan lain sebagainya, juga tanaman hias. Tapi dari tahun 2008 taman ini berdiri dan dibangun oleh pemerintahan Jakarta yang pada saat itu adalah gubernurnya Bapak Fauzi. Dan Taman Ayodhya merupakan salah satu tempat terbuka hijau yang memiliki jaringan internet pertama kali di Jakarta. Tapi kalau sekarang saya nggak tahu masih ada tidak jaringan internetnya. Dan taman ini sekarang menjadi tempat populer untuk masyarakat Jakarta Selatan, khususnya kawasan Blok M. Seiring perkembangan zaman, kawasan Blok M terus berubah. Dari tahun 1970-an, Blok M sudah memiliki pusat perbelanjaan terfavorit untuk masyarakat Jakarta pada saat itu. Jadi kalau teman-teman mau belanja barang-barang branded di Jakarta Selatan pada saat itu, pasti akan larinya ke salah satu mall yang ada di sini bernama Aldiron Plaza. Tapi di tahun 2008 berubah menjadi Blok M Square. Dan di antara bangunan tersebut, kita bisa melihat tanda atau bukti dari perubahan zaman tersebut yang diinisiasi oleh salah satu gubernur Jakarta, Bapak Ali Sadikin. Tanda tersebut dibentuk dalam tapak kakinya Bapak Ali Sadikin. Yuk kita lihat. Satu lagi spot yang sedang hit di Jakarta Selatan itu adalah kawasan Melawai, dan kawasan Melawai juga masuk ke wilayahnya Kebayoran. Dan di sini saya ada di kawasan Little Tokyo. Kenapa disebut Little Tokyo? Karena di sini banyak restoran Jepang, banyak makanan Jepang, dan setiap tahun di kompleks Melawai ini ada festival budaya Jepang. Jadi kalau teman-teman yang suka dengan budaya Jepang, nanti tahun depan mungkin ya akan ada lagi. Tapi kalau untuk yang suka makanan Jepang, silahkan explore kawasan Little Tokyo Jakarta. Setiap hari buka sih, dan setiap hari Sabtu, Minggu bisa banyak yang foto-foto di sini atau nyari konten-konten untuk sosial media. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk explore kawasan Kebayoran juga ya, dan ikuti terus perjalanan bersama Klub Tukang Jalan. Nah,
Nah, perjalanan kita sudah berakhir. Kita masih ada di kawasan Little Tokyo. Jadi terima kasih yang sudah ikut perjalanan kita kali ini, dan tonton terus perjalanan dari Klub Tukang Jalan. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ya. Jadi ikuti terus perjalanan bersama saya Juan dari Klub Tukang Jalan. Ciao.